Welcome back to Super Pandit. Karena ini rasanya super. Berusaha ya Cite kita untuk tetap semangat. Pasti. Tapi nggak apa-apa, karena kan apapun hasilnya perjalanan kita belum berhenti sampai di sini. Nah, masih ada lawan Filipina nih selanjutnya. Masih tinggal satu lagi. Ini kan terakhir. Nah ini kalau sampai amit-amit kenapa-napa lagi baru boleh lesu deh. Baru boleh pukul Apip. Pukul Apip. Tadi udah dipukul. Diwakili sama Smackdown yang selanjutnya. Oke, iya. Ini sebelum ke mereka, Cit tadi belum sempat tanya. Kalau kita ngelihatnya gimana sih tadi sebenarnya? Gemesnya gimana sih, Cit? Iya, sangat disayangkan sih sebenarnya. Karena again, kita tuh harusnya bisa memaksimalkan peluang saat berhadapan dengan lawan-lawan yang harusnya kita sudah bisa mengetahui akan seperti apa. Di atas kertas juga tadi Afif udah bilang kan, sebenarnya kita ada di level yang sama, tapi somehow di pertandingan itu kayak kita yang harus keep up sama mereka. Betul. Kenapa? Faktor why-nya itu apa? Terus how to make it better-nya juga gimana? Kenapa lu? Gitu. Karena kan kalau cuma dibilang harusnya tadi begini, harusnya tadi begitu. Lagi-lagi kita kan menganalisa dari apa yang kita lihat. Tapi sebenarnya inti permasalahan di dalam kesebelasannya itu apa gitu. Yang dibutuhkan sama mereka juga sebenarnya apa. Itu sih yang pengen harapannya bisa kita lihat di pertandingan selanjutnya itu udah bisa resolve gitu. Tapi sebenarnya ini ya kalau dilihat, kalau kemarin kita masalah soal transisi. Nah sekarang kita tahu bahwa oke Vietnam mungkin punya kualitas. Mereka udah lama main bareng, punya chemistry. Dan udah biasa lah menghadapi turnamen ini gitu ya. Jadi yaudah kita main reaktif aja, kita main bertahan. Dan so far kita cukup solid sampai tadi akhirnya kebobolan gitu, Bung. Maksudnya ya ini yang terbaik yang bisa kita kasih. Cuma memang dari lini depannya itu tadi apa koneksinya yang nggak ada. Bukan masih ada putus di situ. Itu makanya nggak disepakati. Nggak direstuin orang tua kali putus. Beda kali kan backgroundnya gitu. Kalau gue harus Apip nih, soalnya Bung Rocky nggak mau langsung biasanya. Dia mau menilai komentar lu dulu. Jadi gue kalau dulu nih, Pip. Gimana lu tadi lihat? Karena tadi kan kalau gue bilang ya kalau dari aspek defense better dong game ini. Better, defense better. ya, nah tapi kalau gue lebih ngelihat kayak gini, kayak yang gue oke gitu, kayak defense better lah menurut lu bilang, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Cuma oke, kita kalah juga 1-0, tapi kalahnya kayak gimana? Ini datangnya tuh kayak seakan-akan kalau lihat dari layar kaca ya, kita datang emang kayak bukan buat menang. Cara fight-nya gimana, cara transisi atau cara build up-nya, struktur bermainnya gimana nggak kelihatan kayak gitu. Jadi sikapnya pun, gue bilang sikap lagi. Sikap. Udah udah hati-hati loh. Enggak, itu menurut gue oke kan 1-0 gitu. Cuma yang kayak gimana, kayak dikurung habis-habisan babak pertama, babak kedua. Dan ketika udah kebobolan, responnya juga bukan yang all out. Udahlah kita gambling aja, judi sekalian. Kebobolan satu lagi nggak apa-apa. Atau kita jangan-jangan kita bisa golin. Kayak gitu aja juga nggak terlalu kelihatan. Cuma yang paling, kalau dari perhatian gue sebagai pengamat atau gue hobi banget ngeliat gelandang. Ya, gelandang-gelandang itu kayak memang agak susah kalau misalkan transisi di bagian tengah tuh agak kerepotan gitu, agak terlalu jauh. Karena gelandangnya nggak jadi penghubung buat striker. Dia juga nggak terlalu kelihatan kalau back-backnya tuh megang bola gitu, itu nggak kelihatan. Jadi susah nih ngasih jalur-jalur passing buat ke tengah terus ke depan gitu. Dan kalau sumpama long ball, pemain kita juga pasti kalah, nggak pernah overload. Itu serangan terakhir aja 2 lawan 4 kayak gitu. Kalau gol ya alhamdulillah, kalau enggak ya emang kita kalah overload di situ. Jadi kalau bertahan udah oke, tapi attack sama transisinya itu yang masih harus di PR banget menurut gue. Tadi ada satu kalimat yang aku suka banget dari Afif. Kita kan kebobolan menit-menit akhir lah ya tadi hitungannya babak kedua. Daripada kalah 0-1, mendingan coba all out dulu. Toh kalah 0-1, 0-2 sama aja, iya kan? Iya, itu maksudnya tadi. Jadi mungkin maksud sikap, mungkin mindset juga bisa. Pembawaan, mental ya. Iya. Bung, tapi ini yang tadi belum kita singgung soal, tapi aman ya komentarnya, aman ya? Gak sampai mukul soalnya. Gak ada komentar, gak ada bantahan, Bim. Komentarin pertandingan, komentarin gue. Bukan Indonesia, komentarin pendapat lo. Nggak, tapi ini belum kebahas sepanjang kita bawain. Misal ada Marcelino, beda nggak tadi Bung, secara approach di lapangan? Karena kan pemain udah biasa main sama sistem yang lebih berpengalaman bisa dibilang ya. Jadi kayak abang-abangannya secara jam terbang lah juga sama teman-teman yang lebih muda gitu. Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada perbedaan? Karena kemarin waktu nonton mereka main lawan Laos, malah justru Marcelino yang terbawa ke alur mereka. Jadi pada saat di Solo kemarin itu,
dia biasanya kan sebagai gelandang yang dimana kalau kita lihat pada saat Marcelino bermain dengan anak pemain naturalisasi, dia tidak banyak lari. Tapi lebih banyak dapat bola yang dimana di ruang tengah itu paling banyak dia dapat bola. Tapi kemarin tuh dari setengah lapangan lari, banyak larinya. Ya, jadi ya itu bisa dibilang juga pengalaman buat nanti adik-adik kalau pulang ke klub mereka ya. Mungkin di klub juga yang harus lebih membiasakan yang tadi dianalisa sama Apip ya. Itu di acknowledge tuh poinnya. Banyak bola yang dimana harusnya ke gelandang lebih banyak. Mungkin kalau di situ sih kalau dari saya sendiri karena mungkin tidak terbiasa. Tidak terbiasa bermain dengan bola selalu ke gelandang di latihan ataupun di klub juga tidak terbiasa. Terus lihat kalau secara dasar itu mental. Mental pemain kita, mental pemain lokal kita, artinya adik-adik kita itu belum siap bahwa yang dibikin pemain naturalisasi yang ada bikin sampai artinya kita punya pamor timnas itu sudah bisa di atas angin gitu ya. Mereka belum bisa bawa itu. Mereka belum bisa bikin itu sebagai satu modal buat mereka untuk bisa, saya bermain seperti di timnas, saya akan bisa bermain seperti itu. Gaya bermain kita tidak akan berubah. Jadi itu yang mungkin saya bilang bahwa Sintayong juga akan kerja keras dengan tim ini. Karena banyak yang harus dia perbaiki. Dari mentalnya, dari sikap ya mungkin bersikap mereka dalam lapangan, kondisi mereka segala macam itu yang karena kita lihat tadi beberapa banyak sekali itu banyak yang lawan dapat bola itu bukan karena mereka rebut, tapi karena salah passing. Nah itu jadi itu yang menjadi dasar utama kenapa makanya saya tadi tanya, emang ini umur berapa sampai berapa sih? Dibilang muda emang standarnya berapa? Gitu loh. Jadi sedang orang berlomba-lomba untuk masuk ke timnas dan sekarang juga banyak di tim liga itu sudah mulai memprioritaskan pemain muda untuk masuk di situ. Jadi kalau macam sekarang mereka sudah termasuk bagian dalam timnas, harusnya mereka lebih itu cita-citamu. Itu keinginanmu. Jadi pada saat sampai di sana harusnya bisa lebih lebih percaya diri. Lebih percaya diri untuk menyerap semua ilmu yang mereka dapat, latihan-latihan yang mereka dapat, terus mengintrospeksi diri. Level saya sudah sampai di mana? Apa yang saya kurang? Datang tanya ke pelatih, apa yang harus diperbaiki? Jadi itu yang mungkin harus lebih jadi untuk perbaikan kita sisa satu pertandingan ke depan. Karena kalau lihat kondisi mereka sih, mereka nggak capek. Maksudnya kondisi mereka bisa bermain sampai 2 kali 45 menit itu dengan tempo tinggi. Ya cuman yang tadi saya bilang bahwa tenaga kita habis buat ngejar bola, bukan untuk bermain bola, gitu loh. Jadi lawan yang punya bola kita yang kejar terus. Jadi bukan tenaganya habis karena memang kita main bola sampai capek gitu loh. Capek cuman karena capek ngejar bola. Capek ngejar bola. Gitu. Tapi ada poin yang kayak lu berarti bersikap di lapangan. Sikap bro. Tervalidasi nih berarti. Tervalidasi ya Safi. Aman. Bung, tapi tadi kan kita maksudnya ini bahasnya soal evaluasi gitu ya. Sebenarnya kalau dari laga per laga kan kita pasti nonton, dan Bung juga sempat nonton langsung pertandingannya waktu di Manahan ya, waktu lawan Laos, terus sekarang lawan Vietnam gitu. Ada nggak sih hal positif atau progres yang terjadi sehingga ini bisa menjadi harapan yang terus kita kembangkan gitu untuk lawan Filipina? Sisi positifnya gitu. Jadi ada dua sistem yang mereka pakai. Waktu di Laos itu main terbuka, berpikir bahwa memang Laos di bawah kita. Jadi mereka main terbuka untuk menyerang. Ya, artinya bisa bikin 3 gol. Nah, pada saat menyerang itu di sisi bertahannya terbuka. Dengan formasi yang sama 3 back. Terbuka. Tapi karena mungkin dengan lawan Vietnam yang mungkin lebih pemikirannya di atas Laos, kita lebih banyak bertahan. Jadi lebih banyak disiplin untuk bermain counter. Tapi ternyata bermain counter itu Vietnam tidak bermain terbuka. Mereka masih rapat, masih disiplin di bertahan. Jadi itu yang membuat kita kesulitan. Yang dimana pada saat Laos bermain dengan kita, pada saat mereka bikin gol itu juga, misalkan mereka dapat counter itu juga, 2 lawan 4, 2 lawan 3, mereka masih bisa. Nah itu yang dibilang bahwa adik-adik itu kurang percaya diri untuk pada saat mereka pegang bola 1 lawan 1, ataupun mereka pada saat kita melakukan counter itu masih takut untuk melewati.
Jadi masih rasa percaya diri itu nggak ada. Jadi memang bertahannya kuat, tapi ofensifnya kurang. Jadi artinya memang ada pada saat di lawan Laos memang menyerangnya bagus, tapi bertahannya kurang bagus. Ya, terutama menghadapi transisi. Tadi juga tapi cara bermainnya sih nggak berubah. Oke. Artinya yang bermain long passingnya long pass itu memang itu ya memang itu yang kelihatan di 2 pertandingan ini. Dan juga tadi sebenarnya ada peluang, cuma memilih jatuh ya Bung ya. Tadi kan kalau bisa sprint bisa. Masih bisa dapat. Gitu. Masih bisa dapat gitu. Cid mau nanya apa ke Afif Safi nih? Karena udah satu frekuensi ternyata analisanya. Sikap aku lebih mau menggarisbawahi tadi berarti ada 2 poin yang mirip antara Bung Rocky sama Afif. Tadi kan satu katanya sikap ya kan. Yang kedua tadi adalah bagaimana para pemain ini kurang berani untuk ya itu tadi maju udah gitu passing-passing ini udah sama banget sebenarnya pemikirannya. Gimana? Terpaksa soalnya. Kalau nggak kena pukul lagi. Viv, berarti gimana lawan Filipina? Preview sedikit lawan atau Filipin. Penerawangan mungkin realistis. Lo kan kalau kita bicara Filipin realistis banget tuh. Di atas lapangan. Lawan Myanmar imbang mereka, lawan Laos tadi imbang juga walaupun dominan. Yang perlu kita waspadai itu ada 2 tuh, Young Husband bersaudara ya. Nah, itu. udah bukan zamannya, bukan Christian Bautista. Ketahuan banget umurnya. Nggak, mending lebih fokus ke diri sendiri dulu lah daripada ke Filipinnya gitu. Evaluasi dulu. Kalau kita lihat, ditonton lagi videonya, kesalahannya apa, kita salahnya di mana, kurangnya di mana. Kalau menurut gue emang dari transisi sama kita harus cerdik dengan lagi menguasai atau tanpa bola gitu. Kalau gue berpikirnya kalau kita maju ke depan, itu nge-build up-nya tuh dengan passing, biar nggak terlalu capek, menghemat nafas juga. Yang sering dilakukan kan lebih kayak memilih lari 10 meter, lari 15 meter, digocek-gocek. Ujung-ujungnya lepas bolanya. Ujung-ujungnya lepas. Kalau terus sampai gawang Gatal doang, gatal. Udah bener kok, udah bener. Udah parno dia. Udah bener. Kalau kan lebih simple kalau Johan Cruyff bilang main bola itu simple, tapi cara simple itu susah kan benar terjadi. Padahal mungkin tinggal passing bergerak, cari ruang passing bergerak, atau kayak Barcelona lah tiki taka bikin segitiga, jangan sampai jauh jarak dari pemain-pemain sampai depan. Ini kan nggak ada. Pengennya tuh bawa bola 10 meter, 12 meter, 20 meter kadang, dan udah sampai gawang ntar capek kayak gitu. Mending lebih efektif lagi, lebih cerdas lagi menurut gua. Diregulasiin lagi nih ya bentuk serangannya seperti apa. Itu aman ya Bung Rocky ya, aman ya. Ini apa nih? Ya, gatel aja. Bung Rocky secara singkat juga, ini untuk lawan Filipina mungkin ada yang mau disampaikan untuk para pemain atau juga supporter kita nih, karena kan berkaitan juga sama ekspektasi buat Super Friends gitu kan, nanti menghadapi Filipina gitu. Gimana previewnya dan Wejangan nih untuk pemain dan supporter kita ya, itu penting. Kalau juga. saya sih kalau dalam sisa waktu sehari 2 hari ini adik-adik bisa introspeksi dirinya untuk bisa bermain lebih pintar. Ya artinya tenaga kita punya, teknik kita punya. Masih 6 hari Bung, mainnya Sabtu. Jadi artinya dengan persiapan itu diingat, diresapi benar apa yang dimau dengan pelatih. Latihannya ini saya maunya ini loh, kamu bikin ini. Bikin aja dulu yang pelatihnya suruh. Sampai benar-benar kamu tahu, benar-benar kamu paham dengan itu, baru kamu berimprovisasi. Karena rata-rata pemain kita itu yang disuruh A itu dia belum mahir, belum sampai otomatis, dia sudah bikin B, C, D. Udah improve. Nah, jadi itu yang selalu bikin mereka terkecoh. Gitu loh, artinya selalu setiap pelatih pasti punya pakam untuk saya pada saat bertahan saya bikin itu akan dilatih ulang-ulang tuh. Pada saat kita menyerang kita pegang bola di gelandang, dia akan bikin ulang-ulang lagi. Nah kita dari depan sampai dari setengah lapangan ke depan itu dia akan bikin ulang-ulang lagi. Nah itu sampai itu semua sudah di kepala, baru akan kamu artinya improvisasi itu terjadi pada saat situasi di lapangan yang membuat kita harus berimprovisasi. Ya jadi kalau saya lihat dengan apa yang mereka punya saat ini itu harusnya bisa ngatasin Filipina. Amin. Artinya dengan bukan merubah tapi lebih banyak main bola bawahnya daripada long passingnya. Jadi artinya bola kaki-kaki seperti yang artinya yang selama ini mereka sedang komplain dengan pemain naturalisasi, tapi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu pemahaman bermain sepak bola yang dari pemain adik-adik naturalisasi itu lebih mengerti daripada adik-adik yang kita punya adik ini. Jadi lebih mengandalkan otot daripada
otak gitu loh. Tapi kalau yang sana lebih otak daripada otot gitu loh. Jadi nah buat supporter iya mau kalah menang ya dia timnas kita. Iya tuh. Mau ngapain dipikirin? Singkat padat jelas. Orang Indonesia kan? Tetap support ya, Bung. Mau gimana juga. Dia timnas. Iya, jangan kritik berlebihan lah. Kadang kan dikit-dikit. Tapi kalau misalkan kalau support juga jangan berlebihan. Karena rata-rata juga pemain kita juga belum masih muda ya, Bung ya. Bukan masih muda, banyak pemain kita yang jatuh cuma karena pujian. Belum siap dengan itu. Nah, itu. Sisi sebaliknya bukan cuma kritikan ya yang pedas, tapi pujian juga. Pujian juga bisa menjatuhkan. Benar-benar. Jadi memang star syndrome pemain kita yang belum siap untuk itu. Jadi kita sebagai supporter tetap pada porsinya lah ya. Jangan berlebihan, jangan kekurangan, jangan cuma pas lagi menang. Itu paling penting. Segitu aja kali Cit ya. Segitu aja. Thank you banget untuk tuan rumah udah ngejamu kita loh hari ini. Terima kasih. Saking fokusnya main kita nggak terlalu ini karena kita fokus nonton tadi kan. Mampir lagi ya. Ditepok-tepok biar nggak digebok. Thank you Cita, thank you Afif ya udah menjamu kita. Terima kasih Bung Rocky Putira yang tangan dong. Legend menyempatkan diri mampir ke sini Pip. Iya dong. Rumah lu dan menjadikan samsak. Tinju-tinju. Makasih banyak dan terima kasih juga Super Friends yang udah nonton. Ya kita akan kembali lagi, amin semifinal dan final, amin. Jadi sampai ketemu lagi di Home of Soccer Fans in Indonesia di Super Reaction karena ini rasanya super. Dadah.